apapun sih cara Allah. Iya. Minta apa Rasulullah itu? Sih nggak kasih. Dia dengan apa? Caci maki dengan apa dan berdagang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang obrolan santai spiritual, dimana banyak sekali lebih lanjutnya kita ikutin video dari awal sampai akhir. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, like supaya update dari video dari saya. Iya. Selamat menyaksikan. Kesini banget tadi YouTube. Beda. Sekarang lu juga dunia. Iya, Nah, betul. kenapa ada doa Robbana fid dunya hasanah? Kenapa bukan akhirat dulu? Itu lah. Allah tuh bukan dunia dan dulu lah ya. Apalagi seusia di 40 tahun kan, nah memang Allah harus dengan itu. Kerjalah dunia, tapi jangan meninggalkan sholat. Jadi intinya bahasannya gitu aja. Iya. Dalam Dunia hidup. memang harus kita cari, Iya. kita kejar, tapi dunia yang kita kejar ini buat menambah. Nah, itu buat apa Pak Allah? Intinya buat beribadah. Gitu. Dulunya aja udah. Dulu kan ibadah saja kalau sudah cerita. Dulu kan kontrak. Kayaknya tuh, saya kata mama aja kan, itu mama bilang begini, mama, saya bina udah punya kepala begini, saya pengen punya rumah. Apa duit saya? Tak kawan. Oh gitu ya. Iya. Jadi diberikan itu asmaul husna, kata itu Pak. Sampai saya terberi itu sampai 2 tahun. Ketika itu benar baru, hebat sampai saya tadi ya bapak itu saya itu ke bank tanpa ijazah. Dan mudah-mudahan sholat ngaku Nabi kamu zaman Muhammad salawat jarang gitu kan, sholat dengan gitu kan. Boleh kita. Nah itu kan pempepelanannya kan gini, seusia kan Rasulullah itu kan diangkat biasanya 40 tahun. Nah kita juga kan, kita selesainya mencari dunia atau kerja di kantor atau di perusahaan itu kan 55 tahun. Iya. Nah udah cukup kan? Misalkan kita punya penghasilan nabung buat pensiun, istiqomah itu belajar apa yang dulu kita istiqomah duduk itu aja mah gitu deh, kena di sana gitu. Kalau kita juga nggak minta sama Allah, kata Allah apa? Sombong. Betul. Allah itu tepat meminta apapun, di situ ada apapun ya, apa jenis apapun lah. Kalau kita nggak minta apa tak apa, bagaimana itu? Salah, minta aja. Jangan suka-suka pada itu. Ini juga ucapan ulama ya, bukan ucapan ustaz, bukan ucapan kayak. Kalau Allah, kalau sering dipinta, itu Allah terus kita minta dengan sabar. Allah yang di situ kan Allah yang paling Islami orang sabar ya, aslinya orang sabar biar kita nggak punya celawat itu sabar. Ini sabar kan ayat yang kita liun fikih misalnya ada yang mirip yang tidak disangka-sangka.
Iya. Kita sapu yakin akan yakin. Salah satu bagiannya ketika kita ingin merasakan atau diberikan kejutan oleh Allah dari arah yang tadi sangka-sangka. Ada baiknya kita pun memberikan kejutan juga kepada siapapun, gitu kan? Iya. Dengan tidak disangka-sangka. Iya. Nah, dengan begitu, waduh, baratnya kita menjemput kebaikan. Kan kalau kita minta Allah itu dengan sholawat, dengan wirid, dengan zikir ya, itu kan insya Allah kalau diberikan ayat Tuhan dia akan menjadikan barokah. Mungkin barokah itu kita juga banyak uang nggak akan pelit ya, begitu bagi-bagi untuk orang-orang itu ya. Itu ya yang disebut kayak mendapatkan keberkahan. Insya Allah nggak akan menyeleweng. Tapi kalau kita mencari dunia dengan bukan dari wirid, baca Quran atau sholawat, wow, banyak yang kaya tapi pedit, banyak. Udah kita lihat terpukau. Itu kan di situ kan keberkahannya tidak melebar untuk dia berterbiahi. Kita bisa kan biasanya kalau kita udah jadi dari tidak meminta Allah, kita banyak uang singkat ya gitu. Bukannya kita untuk bukan habis malah bertambah. Bertambah. Jadi yang mencintai itu memang bukan cerita, memang dan saya mengerjakan dari mulai ngontrak rumah tangga punya saya terus sampai kita kesini. Tapi dikagumi juga bisa dirayatin, bisa dibantu sampai tiap lebaran hari Fitri itu saya bikin satu RT ya. Ya memang terkadang diri kita terjebak oleh pikiran kita sendiri, rasa tidak menerima akan sesuatu hal yang sesungguhnya pada saat itu Allah hadirkan, gitu, yang membuat Allah hadirkan untuk kebaikan buat kita. Tapi terkadang satu sisi pikiran kita tidak segera menerimanya. Satu contoh gini, Pak Ustadz, saya berikan nih, Pak Ustadz, ini rokok Evo. Terus padahal pada saat saya mau beli rokok Evo ini, aduh, uang saya pas nih, hanya ada 15.000. Aduh, saya beli rokok buat Pak Ustadz nanti ya, biarin deh rokok saya nggak usah. Padahal saya berpikir, nah begitu ketemu Pak Ustadz, saya berikan ke Pak Ustadz nih rokok Evo. Terus Pak Ustadz bilang, Mas, kenapa beli rokok Evo? Coba beli gudang garam. Iya. Gitu kan? Nah, padahal saya berpikirnya keras, bagaimana berusaha untuk berikan, tapi begitu saya berikan, nah Pak Ustadz nyampein, Mas, coba beli gudang garam. Nah, kadang hal seperti ini seringkali terjadi nih tanpa kita sadarin, ya kan? Nah, andai kan kata di depannya, aduh Mas, makasih banget, pas banget nih, ya Allah, rokok saya pas lagi nggak ada. Iya. Udah rokok ini juga saya isep aja. Nah, tapi terkadang kita kan padahal kalau saya nggak digerakin oleh Allah, saya juga nggak hadir, nggak datang, rokoknya juga pasti udah nggak ada, gitu kan. Nah, terkadang kita seringkali nih dihadapkan hal-hal kecil yang seperti ini. Tapi kalau kita sedikit-sedikit menyikapi dengan prasangka baik, nah ini kan hal kecil nih, sederhana. Tapi kalau kita biasakan, dilatih gitu kan untuk prasangka baik. Wah, Mas, makasih nih rokoknya, aduh, alhamdulillah ya Allah, makasih. Nah, prasangkanya kan langsung ke Allah nih, gitu kan. Ya mudah-mudahan gitu. Nah, ini
yang saya lagi berproses sedikit kan. Ini saya dapat dari ilmu tadi. Udah kopinya belum? Udah Kopi nggak? Kalau nggak salah dulu saya dapat juga barang. Saya belajar di situ. Jadi, nah, udah saya ilmu udah dapat. Nah, saya kan selalu jamaah tamu bawa potong macam-macam. Iya. Pernah saya mengucapkan seperti tadi ya. Iya. Itu emang udah keras. Bacakanlah, keluarkan alhamdulillah, gitu kan, dengan sekarang itu. Memang saya belum pernah, memang seperti itu. Tapi gimana orang ini menjadikan tadi kalau dia belajarnya sungguh mendapat dari kitabnya, dari ulama itu sama dari muridnya, dia pasti menerima. Masih harus cukup banyak. Iya, kadang gini misalkan Pak Edi nih, Mas, nih saya bawa martabak buat Mas nih. Ya Pak Edi, saya kan nggak makan gula, ada coklatnya martabak. Aduh Pak Edi coba tadi beliin yang lain. Nah itu. Iya. Kan? Padahal Pak Edi sendiri udah nyiapin uangnya, udah nyiapin tenaganya, belum dia datang ke tukang martabak, belum datang lagi ke rumah saya. Itu kan proses dia yang dia berusaha. Tapi saya dengan sederhananya, nggak bersyukurnya, ya Pak Edi tadi aja saya kan nggak doyan coklat, nggak doyan ini kan gitu. Misalnya dulu ada super, ada Samsu, ada Filter, kemudian Filter. Kalau misalkan udah nggak ada jalur super ya, kebanyakan anak saya tuh, wah si papa ya Filter beda. Kebetulan satu waktu nggak lama waktu itu papa haji dulu masih merokok ya. Saya ke itu dapat pengasih rokok satu dan kalau bilang satu Samsu. Saya terima kan, buat aja nih Pak Haji nih, buat Pak Haji gitu kan, itu karena itu kita dikasih Bang. kasihkan lagi gitu. Yang penting kita narimanya apa aja yang diberikan oleh orang. Belajar yang kalau kita memberikan seperti itu, jadi bilang apa penting diri kita belajar, jangan mengucapkan yang insya Allah. Ya, memang terkadang Sekolah kecil ya? iya. Kan Rasulullah lagi ajarnya, jangan kau tinggalkan sekolah yang kecil-kecil dulu. Nah, itu terkadang kita lengah, Iya, diri lengah. kita lengah dengan hal-hal yang kecil, amal-amal yang kita anggap kecil, padahal sesungguhnya bagi Allah bisa jadi itu adalah amal yang sangat besar. Terus kita melakukan amal-amal yang besar, kita anggap besar, padahal di mata Allah bisa jadi itu menjadi kecil. Satu contoh, tiba-tiba ada seekor semut misalkan dari pinggir bak mandi, Iya. atau jatuh. Nah ini kita ambil, kita tolong, kita menyayangi yang ada di bumi, insya Allah langit pun akan menyayangi. Itu kan binatang semua itu juga makhluk Allah kan cuma beda kan, cuma manusia kan kekurangan akal, cuma bedanya itu aja. Apalagi kita menyayangi satu apa gitu. Alhamdulillah itu subhanallah. Bagus Pak belajar itu, kita belajar dengan kalau ada yang ngasih itu aja. Iya. Ucapan alhamdulillah Iya. aja, hanya alhamdulillah, doa yang gitu. Makanya ketika sama menjadi pelajaran juga bagi saya ketika dihadapkan dengan sebuah ketidakcocokan yang tadi seperti tadi kan, kita sudah berusaha memberi, ketika yang diberi memberikan pilihan lain, ya kenapa ini yang dibawa, coba beli yang itu. Di hati kita kan tentu, aduh udah saya coba bawain malah apa di Paido ya di Paido gitu kan. Nah ini sesungguhnya ujian juga buat diri kita gitu kan, tetap kita perasakannya baik-baik, hati netral.
Kalau perempuan yang Maidonya Bu Ido. Bu Ido. Kalau bapak-bapak Kak Ido. Pak Ido, betul. Pintar. Saya belajar. Nah, itu. Hanya itu apa? Memang kita harus melatih lagi dari hal-hal yang kecil nih yang sering kita membuat kita Lupa, lengah. iya, Iya, lupa gitu, kita lupa gitu. Dan Rasulullah kan memberikan fatwa ke manusia pengikutnya bukannya dia pintar, hanya akhlak. Kan akhlak yang apa itu, insya Allah kalau akhlaknya bagus, insya Allah semua juga bagus. Cara menghargai orang, cara gimana aja, tidak usah gitu. Buat apa kita punya ilmu tinggi hanya untuk ria, untuk kesombongan, menghancurkan ini buat apa? Sekarang kan ini, oh gua pintar nih, wow. Orang yang tidak bisa suka diejek-ejek secara apa, kata-kata yang anggap dia banyol, bahkan yang dari mana bukan banyol itu kan gitu kan, ada banyak. Terkadang juga tanpa kita sadarin ketika ada seseorang menyinggung kita atau bahkan menghina kita, terkadang diri kita kebawa, keingat-ingat emosi dan sebagainya, bahkan yang lebih fatal lagi menimbulkan diri kita kebencian kepada seseorang yang telah menghina kita. Pasti. Setelah direnungkan lagi, sesungguhnya kalau Allah tidak menghinakan kita, walaupun ada Apapun sih, Sarong. iya, Minta apa Rasulullah itu? Sih dengan kekasih. Dia dengan apa? Caci maki dengan apa kan? Berdagang aja. Maka kita kan fakir. Tapi cerdas. Mandi mendapati kekasih Allah itu kan coba kita enggak. Kalau kita lihat dari kekayaan ya, itu apa ya semua pasti. Rasul cuma istrinya yang kaya untuk perang aja, kejar perang, berdagang, seorang kekasih. Kalau kita mau dengan pikiran yang seperti Rasulullah minta apa sih sama Allah itu apapun, kalau enggak, Rasulullah saya memang mempelajari umatnya, iya. mempelajari umatnya seperti ini. Nah, ya bahwa kita dapat dari wajangan dulu kita sudah nggak ada yang di tempat zaman Rasulullah juga ada yang kaya raya. Rasulullah kan juga yang kaya iman ya. Kalau kita bilang kayanya kita banyak harta dan imannya nggak ada, buat apa coba? Hanya dunia dulu dunia ya buat apa? Dunia ada kau ada. Tidak pada saat lalu ketika saya mengenal seseorang dan orang tersebut dengan segala ketidakbaikannya, saat itu saya hanya berpikir, udah dia jelek, dia begini segala macam lah prasangka saya pokoknya, dan itu sesuai memang dengan kenyataannya gitu. Tapi semakin kesini saya merenung, oh ternyata segala sesuatu ketidakbaikan yang dihadirkan kepada saya sesungguhnya ada kebaikan buat saya. Tinggal bagaimana saya mau melihatnya dari sisi yang mana ya, gitu kan. Intinya kita jangan menjelekan ustaz, jangan menjelekan kiai atau ulama. Biarpun itu seperti ustaz itu kelakuannya juga apa, jadi ya penting ilmunya. Kalau dia baca ilmu benar kan, menerangkan dengan kitab yang benar. Dari situlah itu.
belajar untuk sudon yang baik ya. Mudah-mudahan jangan gitu Pak. Jangan bukan. Kali ini gini kan jangan. Kita masih perlu juga. Oh iya. Yang baik kita ambil, yang tidak baik taruh aja. Taruh aja. Jangan. Simple. Simpan aja kan Iya. jangan diceritakan lagi itu. Gitu. Alhamdulillah Mak. Saya juga dulu bagi semua sampai pertama dari Mama Binu, dari Mempar itu sampai akhir 7 lama itu ya itulah man 22 tahun Pak belajar itu sampai sekarang nggak udah jadi momen itu udah mantap pokoknya ada ya maka saya lah kalau ada yang nolong itu tolong aja saya tidak memberikan apa uang itu tidak siapapun yang itu tolong lihat ya apa itu kan kita harus di pelawan penolong dan tolong kan jangan kita ditolong orang lain udah ya mudah-mudahan kita berangkat jadi kita belajar dari guru ke guru mendapat ilmu kita menjaga ilmu yang bermanfaat itu tepatnya Pak ya. Mudah-mudahan sesempit apapun diri kita, Allah ngegerakin kita, memilih kita untuk tetap menjadi penolong. Amin ya Rabbal Alamin. Oh my god! Wow! Sekian dulu yang dapat saya sajikan tentang obrolan dikit tentang spiritual. Ini akan lebih lanjut dengan video-video selanjutnya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih. Salam spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.